Ini adalah X1. Kemudian dia perlu lagi X2. Ini X1. Ya. Nanti dia akan terhapus atau selanjutnya di sini saya akan ini komen window di D nama, nanti kita kalau tanya kalau ini jadi 5 X sama dengan kita coba jalanin graf ini. Oke. Misalkan seperti ini ya, kita menggunakan fungsi plot, di mana fungsi plot ini nanti akan menampilkan sebuah grafik di MATLAB. Sekarang ini kita coba jalanin, kita run, nah dia nanti akan menampilkan sebuah grafik seperti ini. Jadi mungkin segitu dulu video dari saya tentang bagaimana membuat pemrograman atau memulai pemrograman di MATLAB. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Di sini ada H itu sama dengan B min A plus 2. Di sini langsung B min A tapi tidak. Tapi yang lebih enak adalah yang menggunakan rumus 2. Sebenarnya sih salah. Berarti kan di sini. Tadi itu Ibu bilang bahwa di sini ada dua segmen. Dua segmen dari mana sih ini? Coba kita lihat. Ini adalah coba kita lihat dua segmen. Kok dua segmen? Kita lihat sama-sama semuanya perhatikan. Kok dua segmen? Perhatikan. Ini adalah segmen pertama. Nah, ini segmen pertama. Ya. Kemudian ini adalah juga segmen yang kedua. Mana segmen kedua? Segmen yang kedua adalah ini. Setuju? Ini adalah segmen pertama. Ini segmen pertama. Dan ini adalah segmen kedua. Perhatikan. Setuju ya? Berarti di sini ada dua titik. Ini segmennya berapa segmen pertama? X0 dan sampai X1. Betul ya? X0. Segmen kedua X1 sampai X2. Nah, sekarang berarti di sini kita mau berapa titik, Mas? 3. 3. Ini kita lihat. Nah, sekarang kalau multi segmen, tadi ini segmen Simpson sepertiga saja. Simpson sepertiga saja. Ada dua segmen. Ini segmen pertama, ini segmen pertama. 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 Setuju ya? Kemudian ini adalah segmen kedua. Mana itu? Jadi kalau kita lihat segmen pertama sudah dikatakan batas bawahnya X0, batas atasnya X1. Segmen kedua batas atasnya X2, batas bawahnya X1. Ya. Nah sekarang Simpson sepertiga dengan multi segmen.
Yang ini kan sepertiga ya, dua segmen, betul ya? Ini segmen sepertiga. Yang ini miliknya sepertiga yang lain. Kita mau tanya gitu ya. Ya, dari ini tadi gue ini bikin sepertiga ya. bilang Jadi ada berapa sampai jadi grafik. Yoi. Ada berapa season sepertiga? Dua. Tidak apa? Yang ini season sepertiga yang pertama. Yang ini season sepertiga yang ke Buat jelas. buat grafik Coba kita main lihat di sini, nggak usah ibu lihat, perlihatkan kalian nanti pusing. Yang perlu kalian lihat bahwa rumus metode Simpson bergaya adalah seperti ini. Bukan di ini hitam supaya kalian nggak bingung, tetapi diberikan dia ya. Nah, baik kita lihat rumus Simpson. Coba kita lihat. Di sini ada yang 4 kali. Rumus ini ada yang 4 kali. Ada yang 2 kali. Coba kalau kita lihat, perhatikan. Kalau kita perhatikan, yang 4 kali adalah segmen yang mana? 1, 3, 5. Yang dikalikan 4 kali adalah yang segmen-segmen ganjil. 1, 3, 5 sampai n min 1. Yang dikalikan 2 adalah segmen 2, 4 sampai n min 2. Jelas ya? Sekarang kita lihat ya. Bisa diterima penjelasan ini? Yang kemarin kan kita belajar trapesium tunggal, ini Simpson sepertiga tunggal. Lalu yang ini Simpson sepertiga jelas ya? Nah, ini rumus yang Simpson tunggal biasa. Yang ini rumus Simpson sepertiga di sini ada pengali 4 kali dan pengali 2 kali. Yang 4 kali di sini, yang 4 kali adalah yang 4 kali di sini adalah yang berlaku untuk segmen-segmen yang ganjil. 1, 3, 5 sampai n 1. Yang 2 kali di sini untuk segmen-segmen yang genap. 2, 4, 6 sampai n. Jelas ya? Sekarang kita latihan soal. Nah, coba kita lihat. Di sini ada suatu integral numerik yang ini. Sama dengan soal-soal yang telah kita lakukan di trapesium dan trapesium tunggal dan trapesium. Sekarang kita akan berlatih soal tersebut kita kerjakan dengan Simpson sepertiga tunggal dan Simpson sepertiga ber. Coba kita lihat. Kita lihat di sini soal ini dikerjakan dengan Simpson biasa dan Simpson n sama dengan 4. Nanti ibu berikan Simpson n sama dengan 12. Latihan. Coba kita lihat. Dengan Simpson sepertiga. Simpson sepertiga rumusnya adalah ini. Simpson sepertiga rumusnya adalah ini. Berarti di sini kita harus mencari x0, x1, x2. Baik, kita gunakan manual atau dengan Excel? Dengan Excel, baik. Dengan Excel kita lakukan Simpson. Kita lihat ini batasnya. Batasnya diberikan yang pitch atau biru. Ini batas. Betul batasnya ini. Sekarang kita kok tiba-tiba ibu halo. Saya nggak tahu ibu. Saya baik kita buat dulu nggak apa-apa.
ini, kita harus menentukan siapa? Harus menentukan X0, X1, X2. Berarti dibagi berapa segmen? 2 segmen. Betul ya? Dibagi 2 segmen. Ini kan rumus Simpson sepertiga tunggal. Sepertiga tunggal. Berarti dia harus dibagi segmen. 2 segmen. Maka di sini ada A sama dengan B per A. Setuju? Setuju kan? Kita berikan dia adalah tadi disebutkan di sini disebutkan bahwa yang X0 itu sama dengan siapa? Saya ulangi. X0 sama dengan siapa? Nah, berarti di sini X0. X0. Jadi sekarang kita lihat X-nya. Ini tahu saya. Ini adalah X-nya. Ini yang kecil. X kecil pada dia. Jadi X0, X0-nya sama dengan berapa ini? X0. Saya tulis ini X0. Ini adalah X0. X0 sama dengan siapa? A. Jadi di sini sama dengan A. Boleh ya? Ini X0 sama dengan ini harus begini. Sama dengan X0 sama dengan A. Betul ya? Yang di sini keempat lagi sama dengan dia. Kalau X2 sama dengan ini sama dengan B. Nah, perhatikan semua ya. Ini jam 11. Pasien yang di belakang. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, lalu ini berapa? Akan kita tentukan haknya. Hanya berapa di sini? H sama dengan B min A per 2. Sama
lihat. Lihat kan, lihat grafiknya. Gampang banget. Nih, Sintek, Integer Simpson. Integer Simpson nih. Sintek. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your projects. The value of this, you don't have to buy 5 softwares to do this. You don't have to be hopping back and forth between multiple tabs, trying to find that email from a year ago. Instead, you can find everything in a matter of seconds, keeping your work and everything related to productivity organized in a single place. Halo guys, Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi di tutorial MATLAB dasar. Kali ini kita akan berbicara tentang matriks. Oke, kita akan bicara tentang matriks. Jadi, buat C, kita isi koma semuanya, sehingga tidak akan ditampilkan. Ini 1, 3, 4, B. Nah, terus saya dan color ini cek jadi sama, jadi kirinya sama apa enggak. Nah, berarti kalau misalkan ininya ya matrix operation. Nah, ini dalam semua matrix operation. Nanti ada satu lagi yang transpose, itu kalian udah belajar di sebelumnya. Jadi Oke, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum. Dan ini sama dengan 15. Oke, biasanya sih kalau kita sudah sebelumnya jadinya bentuknya kayak gini. Nah, kita mau buktiin nih. Oke, kita lihat ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Bisa nih? Boleh? Ada yang ditanyakan? Boleh? Sudah? Tidak? Sekarang kita sampai pada Simpson N sama dengan kita sama-sama. Di sini kita lihat yang kita ubah. Supaya kalian tidak bisa
A sama 2 bisa punya 3 kali 3 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 3 kali 3, tinggal berubah deh ini jadi 3. You're looking to make your app the best it can be. It sounds simple. Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students across. Oke, teman-teman, selamat capek-capek. Nah, kita bisa buatnya dengan ini. Oke ya. Nah, terus kelima. Nah, itu adalah masuk ke 7 dan 8. Nah, berarti saya I-nya run. Oke, jadi biasanya yang Y itu yang vertikalnya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita shift yang berbeda. Ini shift 1 trapesium tunggal, shift tunggal sudah selesai, semua sudah ngerti. Kita akan balik ke shift 2 yaitu yang berganda X sama dengan 4. Kita lihat bahwa rumus ini kita mempunyai X sama dengan ya. Kita mempunyai X sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan setengah. Di sini adalah, ini perhatikan tangan ibu yang di belakang ini. Kondisi ini diketahui di soal. Kondisi ini diketahui di soal. Ini diketahui di soal. Ini adalah rumusnya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat H-nya. H itu kita hapus saja di semuanya. Ya. Kita lihat di sini H sama dengan berapa? Sama-sama. H sama dengan berapa? Ya, H sama dengan ya, BA per X. Ya, sama dengan BA jadi berapa? 7. Yang atas sana dicari. Nanti itu pengen ambil bawah ini. Upaya terus. Yang ini loh. Yang atas dulu. Paling atas satu sana B2. Kenapa dikatakan ini? Karena ada juga yang ujiannya itu kosong. Nah ini apa yang nggak prihatin loh. Itu kalau ngajar pakai dilasi begini. Jadi kayak gimana? Kita tahu ya B2 itu ujung itu Pak ya. Ya B2. Kurangi berapa? Dikurangi dengan B. Dibagi dengan 4-nya dari mana 4-nya? B4-nya itu adalah ya, maka di sini haknya adalah sama dengan 0,33.
dolarnya ya. Dolar, di sini juga ada dolar. Nah, kemudian gitu ya. Jadi sekarang kita menghitung fungsi X-nya. Fungsi X-nya ini. Jadi sama-sama kita bosan suka ada bosan dalam belajar. 2,8 Gila aja, gue bikin banyak banget ya. Integral Simpson, integral sim, for loop, kuadrat. Belajar di pertemuan 11. Kita buat lagi ya guys. Contoh 6. Ini rumusnya ya, sama dengan BPA. Sama dengan BPA. B-nya berapa? Dikurangi A. Kurangi B3 ya. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek, doji, hammer, hanging man, dan shooting star. Gimana chart polanya? Ada basic, netral, bullish, atau bearish. Dan gimana strateginya? Penasaran dong? Baca nih bukunya. Mengenal candlestick dalam analisa technical forex. Download sekarang. Tapi di C gua. Let me see where I left off. Not here. Not here either. Perhaps not. Where was I really? Tired of endless timelines. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi untuk kalau while itu biar program seperti video sebelumnya, kita punya predik kayak atau ada hal permasalahan. Oh nanti maaf kita mulai dari sini aja. Misalkan kita X punya ini dan Y ini kita punya matriks kosong gitu ya. Jadi kita akan memasukkan nilai X ini ke dalam Y dengan menggunakan for loop.
ini akan while ini akan berhenti kalau kondisi ini sudah tidak memenuhi, ya. Atau dengan kata lain, while ini akan dilakukan saat kondisi ini OneDrive ya. OneDrive itu adalah Google Drive-nya Microsoft. Mungkin aja nggak bisa. Ini saya kan coba lu tes dicek, lu buat iseng buat dicek. Folder biasa, nggak bisa jangan di OneDrive pokoknya kan user itu. Berapa dia? Sudah 0. Kalau usia, N-nya pasti lebih. Usia fraksi lebih. Ada yang ditanyakan nggak? Kurang ini. Rumusnya internal eksak itu yang ibu kerjakan kemarin itu. Yang ibu kemarin orang-orang itu nggak? Nomor satu kuantum. Ini udah. Ya gue dari sini ya. Gue ngikutin dia aja. terus akan terus satu-satu. Lainnya dia tidak berubah, tidak terdefinisi. Apa pertemuan sebelumnya? Itu adalah biar gampang. Saya taruh di bedanya ya. Biar kelihatan kayak kan kita coba ya. Gitu ya. Ini atau ini saya kasih titik 1 gitu ya. Nah ini ada yang manggil? Oh enggak. Kemarin enak menggunakan topik. Karena TikTok tetapi begitu labiran, sudah nggak ada topik ya. Betul nggak labirannya agak sulit? Ada nggak ada topik. Kemudian ada yang SPR, dapat SPR. Ada kan? Oh berarti. Ibu nggak tega memberikan SPR. Sistem bersama dirinya ada yang menyatakan kebiasaan. Jadi dia nggak ada dia berbina ini ya. Itu makanya teman-teman yang lain punya pemberitaan. Tak ulangan tapi harus benar. Oh gini guys. Jadi kalau ini kesalahannya kalau orang nol. Jadi Ini nol yang tunggal berapa? Ada yang manggil. kelas terbuka. Ini adalah while loop ya guys, grafik dinamis. Kelas terbuka.
Oke, buat ini dulu di sini kita makna while atau ya. Oke, kita looping sama T. Jadi ingat yang di atas ini. Oke. Sekarang misalkan apa? Kita pakai ini apa di sini? Dia bisa ya. Coba yang ini kita run. Oke, yang tadi kita masukkan 4. Oke, berapa umur Anda? Nah, misalkan umur saya berhasil. Kita akan coba yang ini, kita run. Oke, yang tadi kita masukkan 4. Oke, berapa umur Anda? Nah, misalkan umur saya masih 15 tahun. Wah, masih bawah umur loh kan? Oke. Ini MATLAB dipakai kayak gini buat apa coba? Kita lihat lagi. Angka 4. Oke ya. Umurnya misalkan 25. Oke, udah boleh nonton kan? Sip. Berhasil. Sekitar 4 lagi. Berapa umur Anda? Umur saya udah 60 nih kan. Wah, pensiun kan, urus cucu. Oke, sip, mantap, mudah, gampang. Nah, if else ini mudah, gampang, dan ini sangat-sangat berguna banget kalau misalnya kita bikin program nanti ke depannya. Apalagi kalau kalian mau belajar tentang fuzzy logic. Wah, ini fuzzy logic kepake banget nih. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi nih dengan saya, si Pukis ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang teknik looping ya. Mungkin ini, jadi kita udah belajar for, udah belajar while gitu ya, belajar if statement. Nah, sekarang kita akan coba gimana caranya kita mengontrol si looping ini, teknik looping. Jadi kita bisa menggunakan untuk kontrol looping itu seperti dengan pemrograman yang lainnya, itu kita bisa menggunakan break ya. Yang pertama break, continue, kayak sama pause gitu. Oke ya. Nah, biar kita lihat gimana sih bedanya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kayaknya video bakal singkat ya. Jadi oke lah, biarkan. Jadi yang pertama itu kita seperti biasa, kita clear dulu ya, dan CLC biar kita bisa mulai program. Oke, sekarang saya akan membuat sesimpel mungkin untuk ngeliatin fungsinya break, continue sama pause gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu dengan seperti biasa standar for i dari 1 sampai 20 misalkan ya. Terus end. Oke. Nah, di sini saya mau coba kita display i itu. Nah, nanti dia akan mendisplay gitu ya. 1, 2, 3, 4, 20 gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang saya akan menggunakan break ya. Jadi oke, di sini kita taruh lagi display mungkin. Nah, oke coy, sip. Oke coy nih. Nah, angka 0. Oh, enggak, dia nggak bisa karena bisa dari 0.
X2 itu ditambah lagi dengan H, betul ya? Lagi ditambah dengan H. Terus ditambah dengan H. Maka ini adalah sama dengan X0 nilai X0 sampai X12. Apakah ada yang ditanyakan? Coba semuanya nanti yang ujian kalau teman-temannya grafik bilang buat misalnya dicek dikitin aja. apakah aman dan tidak aman ya di diriku ini? Kalau teman-teman Iya, bilang gitu. aman, berarti saya juga harus aman. Biar nggak capek-capek. Jelas ya? Nah, sekarang fungsi X0-nya. Fungsi X0 sama dengan fungsi X sama-sama semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang berantem itu kasih sanksi lagi. Apakah ada yang berantem Misal tidak boleh ikut 3 kali pertemuan 3 minggu. Padahal kalau di situ bisa dikeluarkan. Maunya saya 6 kali pertemuan, tapi kalau jangan dulu latihan. Saya nggak jawab, nggak usah biarin aja. Berantem dengan yang satunya temennya bocor sampai bisa dibawa ke pokoknya dibongkar-bongkar keluar pokoknya ke pasar. Nah, sudah. Akhirnya ya udah kalau begitu musyawarah tidak boleh punya 3 minggu di setiap pelajaran. Ya, kalau saya berantem pos 3 minggu tidak boleh semua pelajaran tidak boleh ikut. Baik, nah sekarang coba kita sama-sama Fasilitas datanya. boleh berantem ya. Ya, Bu. Baik, sama-sama kita anak baik-baik. Coba sama tidak. Gara-gara tesan. Serang kali FTICO ya. 2,8 Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, and trusted. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 sampai 20 misalkan ya. Terus Oke. Oke, clear ya. Jadi kalau break di sini lihat. Break. Di break guys. Jadi kita lihat di sini sudah terisi sinyal. Nah ini harus di-note. Baik. Sekarang dalam integrasi ini N-nya 12. Yang dikalikan 3 siapa saja? Yang dikalikan 4. N-nya 1 yang ganjil-ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Kalau yang ini yang dikalikan 2 yang genap-genap siapa saja? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi nanti mudah-mudahan tidak ada yang salah pas ini kelas A
You're looking to make your app the best it can be. It sounds simple, but the reality is anything but. There's setting up your infrastructure, building features, fixing bugs. The list goes on. Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nah, jadi Nah, ini saya taruh sini ya. Oke. Nah, jadi dia akan membuat grafik seperti ini. Ini saya tekan sini, jadi ini kali. Oke. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Jadi misalkan kalau saya punya X 1 sampai dengan 3, ini adalah ini. Oke ya. Lalu saya punya Y 1 dengan 3. Nah, dia akan membuat ini tuh menjadi pasangan titik gitu. Jadi 0,0, 0,635 di koma 0,634 gitu. Jadi satu titik ini. Jadi ini koordinatnya. Nah, jadi kita membuat koordinatnya di sini. Jadi ini X, Y gitu. Nah, ini kalau misalnya kita run, wah, di mana kah dia? Di sini. Nah, ini saya taruh sini ya. Oke. Nah, jadi dia akan membuat grafik seperti ini. Nah, Bang, X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Nah, ini X-nya yang bawah, Y-nya yang ini. Oke, jadi ini adalah sinusoidal. Nah, sekarang kalau misalkan gitu ya, ini saya oke, ini kita buat dulu 1 gitu ya. Ini adalah oke, gini. Ini gimana yang jelas ini? Jadi ini adalah plot untuk satu buah plot gitu ya. Nah, sekarang saya bisa membuat 2 buah. Gimana caranya membuat banyak garis di sini gitu ya. Jadi nggak cuma 1 garis saja, tapi ada 2 buah nilai gitu ya. Nah, sekarang saya coba di sini Y1, terus saya kasih Y2. Kalau ke Y2-nya adalah cos dari X gitu ya. Nah, terus saya akan buat di sini. Jadi misalkan plot X, Y1, lalu kita masukkan lagi X, Y2. Nah, jadi ini adalah ada 2 buah pasang koordinat. Koordinat yang pertama ini adalah yang ini. Nah, koordinat keduanya itu adalah untuk yang cos X gitu ya. Oke, kalau kita run, nah ini. Jadi yang ini adalah yang garis pasangan pertama, yang ini adalah garis yang pasangan kedua. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan kita mau bikinnya sebanyak-banyaknya bisa nggak? Bisa. Ini ya. Kalau misalkan mau tambah lagi, misalkan ditambahin lagi X, Y3. Jadi saya tambahin Y3, misalkan sin, misalkan X kita mau geser ke kanan gitu ya. Misalkan ditambah dengan 30, tambah dengan 0,5 misalkan. Ini kalau di run, nah itu. Ini digeser. Geser ke kanan. Maksudnya geser ke kanan adalah maju ke kanan, ini digeser ke sini gitu ya. Jadi kita mulainya dari kanan, agak maju dikit gitu ya. Jadi ini adalah yang ketiga. Nah, jadi kita bisa membuat multi lines gitu ya. Jadi misalkan kalau ini kita masukin contoh aja. Ini adalah plot single line, dan ini adalah plot multi lines. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau ini kan kita kalau kita run mana. Nah, kalau kita run, nah ini Y1-nya begini, Y1 gitu ya. Nah, kalau kita run, yang keluar itu hanya yang grafik yang ini, karena ini ketimpa nih, yang ini sama itu ketimpa di grafik ini, di figur ini. Jadi kita bisa membuat figur terpisah. Caranya adalah di sini kita kasih figur 1 gitu ya. Nah, yang di sini kita kasih figur 2 gitu. Nah, jadi nanti kalau kita run, kita akan punya 2 buah grafik gitu ya. Jadi ini grafik yang pertama dan ini grafik yang kedua gitu. Oke ya. Jadi ini kita close, ini kita close. Oke. Nah, sekarang misalkan kita mau kasih merubah warna nih. Nah, kalau merubah warna,
Kita bisa melakukannya dengan cara ini. Merubah warna itu kita pakai figur baru ya. Oke. Sorry. Tadi mah nggak ke copy. Ini di copy, paste. Bukan paste ya, paste, copy paste. Oke. Copy paste aja kan, copy paste. Paste dari mana? Ini B. Oh ya, kita kasih tanda kutip gitu ya. Terus ini B. B itu artinya blue. Oke ya. Yang kedua, misalkan kita kasih red gitu. Yang ketiga, misalkan kita kasih green. Tapi greennya green muda nih, jadi nggak tahu kelihatan nggak tahu nggak. Oke, kita run. Green muda, apa itu green muda? Oke, ini adalah grafiknya. Oke, biar kelihatan lebih enak, ini saya ganti. Jadi ini jadi scene. Ini jadi plus 0, ini 0,5, yang ini jadi 1 gitu ya. Ini kalau 1 kebanyakan sebenarnya. Oke, ya kelihatan. Oke, jadi yang biru yang per ini, merah yang ini, hijau yang ini gitu. Ya. Oke, berhasil. Gampang ya. Jadi ini kita bisa buat bagusnya ini buat logo. Oke, sekarang ini multi lines dengan warna custom. Oke. Nah, sekarang kita buat yang plot yang ke 4. Ini sekarang saya malas, saya copy saja. Copy paste ya, dengan warna dan tipe garis. Oke. Nah, di sini ini bisa nih. Sekarang kita kasih tipe garis gitu ya. Oke, saya liatin dulu tipe-tipe apa aja nih yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah contohnya untuk marker ya, dan ini adalah untuk line style. Jadi kita bisa pakai line style ini, kita bisa pakai. Nah, apa yang terjadi? Jadi 0 dengan misal kita taruh sini deh si figur 4. Nah, dia jadi ada plon di sini. Ini untuk marker bisa punya gitu. Kalau misalkan kita birunya berubah. Nah, sekarang garis 0 garis ada garis di tengah-tengah tuh. Oke. Nah, ini ya, garis titik garis dengan misalkan yang ini titik 2. Nah, titik 2 itu artinya titik-titik. Kelihatan ada titik-titik ya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti jadi magenta. Ini bisa kelihatan kalau titik-titik ini. Udah plot. Setelah kita run 4. Nah, ini kayaknya dia misalkan boleh. Dia perlu ada berapa segmen jadi gerakan ini? 3. Nah, kita lihat pixelnya kita kerjakan 38 ya. Terus ini magnet hilang gini. Ya, satu lagi kok lupa. Kita di sini B-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. A-nya sama dengan berapa? A sama dengan 0,5. Ini A sama ini berapa? Ini kalau pertanyaan nggak kelihatan, ini A sama.
3. Jadi segmennya berapa? Segmennya ada 3. Ini Ibu kasihkan Simpson Simpson ya, Simpson 3/8 ya, kelas A di tahun 2024 ya. Baik, N-nya sama dengan 3. Lalu apa yang perlu kita kerjakan ya, kalau melihat begini? Kalau melihat begini, apa yang perlu kita kerjakan? X dan X0, fungsi X0 kita harus betul ya. Jadi kita tentukanlah X-nya, kita tentukan di sini X-nya, dan fungsi X. Fungsi X. Nah di sini, di sini kita lihat X-nya kecil, fungsinya kecil. Kita bedakan dengan 16. Ya, setuju ya. Nah kalau kita lihat X-nya ada X0, kemudian ada X berapa? Ada X1, lalu ada X berapa tadi? Kita lihat lagi. Ada berapa? X2 dan X3. X2 dan X3. Ada X2, ada X3. Coba kita lihat. Anjing begini bangsa. Kalau kita lihat di sini sama dengan berapa ya? X0 atau ini kita sekian aja lah, kita bagi aja lah. Ya. Ini berapa X0-nya? Sama dengan, kemudian X3-nya sama dengan, ini belum dikasih enter. Lalu sama dengan enter. X3 sama dengan enter. Nah, sekarang kita tentukan H-nya. H sama dengan berapa? H sama dengan B min A. B sama dengan B